Bab 1395, bertemu kembali setelah sekian lama. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan, pokoknya kalian harus mengirimkan senjata api ke sana. Kemudian, cari kesempatan untuk membunuh Tommy. Dengus Timothy. Siap. Pemuda berbaju hitam tidak berani membantah, dia segera mengiyakan. Kalau tidak berhasil, mereka akan mati. Namun, itu tetap lebih baik daripada langsung dibunuh sekarang oleh Timothy. Tuan Muda Timothy, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan pada senjata api. Hal yang lain juga harus sinkron. Pokoknya, kalau sampai Tommy berhasil bangkit lagi, dia pasti akan membawa orang ke sini lagi. Pada saat itu, kita akan mendapat masalah. Ujar tetua pertama dengan serius. Betul sekali. Makanya kita harus memanfaatkan saat ini untuk segera menghancurkan bawahannya. Akan lebih bagus kalau bisa langsung membunuh Tommy di kota Neo. Kalaupun tidak bisa membunuhnya, tetap bisa memberi kita sedikit waktu sehingga kita bisa melakukan persiapan yang lebih matang. Tetua ketiga juga mengangguk. Mendengar ini, Timothy mengetuk-ngetuk meja dengan pelan, dia merapikan rencana dalam hatinya dengan cepat. Sebenarnya, saat dia mengutus orang ke kota Neo, dia sudah memikirkan banyak cara untuk menghadapi Valentino. Saat ini, dia hanya sedang memilih cara apa yang lebih cocok digunakan untuk menghadapi Valentino. Setelah beberapa saat, Timothy mengepalkan tangannya dan berkata, pikirkan cara untuk mengirim senjata api, untuk berjaga-jaga kalau sampai sesuatu terjadi. Kalau masih tidak bisa, kalian kubur saja senjata api itu di luar kota. Lalu, minta mereka untuk mengambilnya diam-diam. Tapi, para mata-mata itu jangan bertindak dulu. Aku ada rencana lain untuk mereka. Setelah mengatakannya, Timothy menunjuk pemuda yang bertanggung jawab dalam urusan kota Neo sambil berkata, kamu jangan pergi dulu. Setelah mendengar kata-kata Timothy, semua orang pergi dengan sadar diri. Pemuda berbaju hitam itu diam di kamar Timothy selama 5 menit, kemudian juga pergi untuk menjalankan perintah Timothy. Semua orang tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi mereka tahu kalau Timothy sudah pasti akan menyerang Valentino. Di kota Neo, rombongan mobil membawa Valentino dengan cepat ke Villa Cloud. Saat ini, semua penyewa di Gunung Cloud sudah dipaksa pindah oleh Chris. Jadi, seluruh gunung itu hanya milik Valentino seorang. Hanya orang yang mendapat persetujuan dari Valentino yang bisa tinggal di sini. Bahkan Chris sendiri juga menyuruh orang untuk memindahkan perabot di villa keluarganya. Karena hal ini, Arvin sampai ribut dengan Chris. Tadinya, Arvin berpikir kalau Villa Cloud ini akan digunakan sebagai rumah Chris setelah menikah. Namun, Chris tetap bersikeras kalau Gunung Cloud itu adalah milik Valentino, tidak ada yang boleh menyentuh tempat itu. Ucapannya membuat Arvin hampir saja terkena darah tinggi. Kak Valentino, kalau tidak ada urusan lagi, kami pamit dulu. Nanti malam kita bertemu lagi di Maple Rain Real Estate. Kata Chris kepada Valentino setelah semua orang pergi. Hendrik juga maju untuk mendengar perintah Valentino selanjutnya. Tidak ada apa-apa lagi. Kalian pulang saja dulu. Setelah aku bertemu Angel dan yang lain, aku akan segera mencari kalian. Valentino melambaikan tangan. Dia sudah tidak sabar untuk naik ke atas. Brum! Pada saat ini, sebuah Bentley Malsen melaju ke arah mereka. 2 orang berbaju hitam segera turun dari mobil, kemudian membuka pintu mobil dan membantu orang di dalam untuk turun. Ayah? Nenek? Valentino terpana, kemudian segera menghampiri 2 orang yang turun dari mobil. Harus diakui, Hendrik memang sangat teliti. Ternyata dia sudah menyuruh orang untuk membawa David dan Nyonya Besar Kusuma ke tempat ini. Valentino! Tino! David dan Nyonya Besar Kusuma menggenggam erat tangan Valentino. Sorot mata mereka terlihat rumit. Terutama Nyonya Besar Kusuma, sampai saat ini, dia masih belum memaafkan dirinya. Saat Valentino memasuki keluarga Kusuma, selama 3 tahun itu, dia tidak pernah bersikap baik pada Valentino. Sekarang dia tinggal bersama David di perumahan Dijing Oriental milik Valentino.
Setiap kali teringat akan hal itu, dia selalu merasa sangat malu. Tidak perlu katakan apa-apa lagi. Kita naik saja dulu. Valentino melambaikan tangan, kemudian bersama David, keduanya memapah Nyonya Besar Kusuma lalu naik gunung bersama-sama. Senang sekali bisa melihat Tuan Muda Valentino berkumpul bersama keluarganya. Hendrik merasa terharu, kemudian dia meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Di dalam villa di atas gunung, Dea, ibunya Caroline, sedang duduk di ruang tamu sambil mengaduk tepung. Angel, Jenny dan Caroline seperti tiga anak yang penasaran. Setiap dari mereka memegang sebuah adonan sambil melihat apa yang dilakukan Dea. Di atas piring di meja, juga ada beberapa benda berwarna hitam, tidak tahu itu benda apa. Kalian ini, mana bisa membuat roti hanya menggunakan tepung terigu? Kalian masih harus memasukkan ragi, tepung kue, telur dan susu. Dea tersenyum tak berdaya sambil menambahkan telur ke dalam adonan. Angel dan yang lain, ketiga tukang makan ini ingin membuat roti sendiri. Hasilnya, roti-roti itu jadi gumpalan-gumpalan berwarna hitam. Dea tidak tahu harus tertawa atau menangis. Muka Caroline memerah, kedua jari telunjuknya saling beradu. Dia berusaha menjelaskan. Itu karena aku takut barang-barang itu tidak baik untuk bayi di perut Kak Angel. Angel tersenyum, perutnya sudah agak besar, di tangannya ada sebuah boneka dari tepung yang terlihat bagus. Kamu ini, bisanya hanya berdalih. Barang-barang ini sudah dipilih khusus yang tidak berwarna dan tidak berbahaya sebelum dikirim ke Gunung Cloud. Kamu masih saja berdebat. Kata Dea dengan tak berdaya sambil menunjuk dahi Caroline. Hei. Caroline tersenyum polos. Dia menatap roti yang hangus di atas piring sambil berkata, Kak Angel, Kak Jenny, cepat bentuk seekor kelinci. Aku akan siapkan oven. Caroline berbicara sambil siap berdiri. Ramai sekali. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar yang membuat beberapa orang ini terpana. Bagaimanapun juga, selain Hendrik yang biasanya datang mengantar keperluan sehari-hari, sangat jarang ada orang yang datang ke penthouse Villa Cloud ini. Kenapa seperti suara ayah? Ayah! Teriak Jenny sambil berdiri dengan cepat. Kemudian, dia segera berbalik untuk membantu Angel berdiri. Aku tidak selemah itu, tidak usah dipapah. Angel juga tersenyum tak berdaya, lalu ikut berjalan ke arah pintu. Saat ini di depan pintu, David dan Nyonya Besar Kusuma berdiri dengan wajah tersenyum. Ayah, Nenek, kalian sudah datang. Cepat masuk, kami sedang membuat roti. Timpal Jenny. Tidak perlu buru-buru. Coba kalian lihat, siapa yang datang? David tersenyum sambil melambaikan tangan, kemudian dia pun minggir ke samping. Valentino berjalan ke tengah secara perlahan dengan muka penuh senyum. Dia muncul di hadapan beberapa orang itu. Senyum Angel dan yang lain menjadi sedikit kaku, mata mereka juga terlihat linglung. Wah, aku tidak sedang bermimpi, kan? Teriak Caroline dengan mata membelalak. Angel juga segera mengucek matanya dan melihat ke arah Valentino sekali lagi, dia tidak peduli meskipun tepung mengenai mukanya. Maaf, aku pulang terlalu telat. Valentino tersenyum sambil berjalan ke arah mereka. Bab 1396, Kehangatan. Valentino! Mata Angel tiba-tiba jadi basah, kemudian dia melangkah dan menghambur ke dalam pelukan Valentino. Kak Tommy! Kakak ipar! Jenny dan Caroline juga berlari dan mengelilingi Valentino. Mereka tidak merasa canggung karena menjadi pengganggu di antara suami istri ini. Setelah melalui begitu banyak hal, mereka sudah menjadi sangat akrab dan menjadi satu keluarga yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini? Valentino, ini benar-benar kamu. Suamiku sudah pulang, suamiku. Angel membenamkan kepalanya dalam pelukan Valentino. Hidungnya berusaha keras mengendus wangi di tubuh Valentino. Saat di kota makmur, mereka sudah sering video call.
Namun, video call hanya bisa melihat satu sama lain, tidak bisa berpegangan. Hal ini hanya akan menambah rasa rindu yang ada. Sekarang, akhirnya dia bisa memeluk Valentino. Perasaan itu benar-benar jauh berbeda. Aku sudah pulang, aku sudah pulang. Valentino menepuk ringan punggung Angel, hatinya merasa hangat. Terhadap semua wanita di seluruh dunia ini, hanya ketika memeluk Angel lah, Valentino tidak merasa bersalah, yang dirasakannya hanya kehangatan. Dia juga tidak akan merasakan adanya beban di hati. Sebagai suami istri yang sah, apapun yang mereka lakukan tidak akan jadi bahan gunjingan. Jadi, Amelia dan Jesslyn tidak bisa dibandingkan dengan Angel. Angel memeluk Valentino dan tidak mau lepas, dia terus bergumam di samping telinga Valentino. Baguslah kalau kamu sudah pulang. Valentino mendekatkan bibirnya ke dekat telinga Angel, lalu berbisik. Malam nanti, kita baru pelan-pelan mencoba mendalami kehidupan ini. Kamu ini. Ada begitu banyak orang di tempat itu, Angel jadi sedikit malu. Dia segera mendorong Valentino dengan muka memerah. Hahaha, Kak Angel malu. Kalian sudah menikah, untuk apa masih malu? Caroline tertawa terbahak-bahak. Jani juga mengangguk sambil ikut menambahkan. Benar sekali. Jelas-jelas kalian sudah jadi suami istri. Atau mungkin masa berlaku cinta mereka sedikit lebih lama. Semua orang tertawa dengan senang, lalu mereka berjalan ke dalam villa. Valentino pergi ke ruangan tempat papan roh Tuan Besar Kusuma berada untuk mempersembahkan dupa. Setelah waktu itu menjemput papan roh Tuan Besar Kusuma dari kediaman Nyonya Besar Kusuma, papan roh itu terus diletakkan di sini. Saat melihat abu di dalam tempat pembakaran dupa, Valentino tahu kalau Angel juga sering datang mempersembahkan dupa. Nyonya Besar Kusuma baru pertama kali ini datang ke Villa Cloud, jadi dia juga datang ke depan papan roh Tuan Besar Kusuma untuk mempersembahkan dupa. Meskipun Nyonya Besar Kusuma terlihat sedih ketika mempersembahkan dupa, setelah keluar dari ruangan, dia terlihat lebih senang. Nenek tidak pernah datang ke sini. Aku sudah minta orang jemput pun, nenek tidak mau datang. Kalau bukan karena Valentino pulang hari ini, nenek juga tidak akan datang, kan? Sering-seringlah datang ke sini, Nek. Sekarang ini aku tidak bisa banyak bergerak, jadi tidak bisa pergi menengok nenek. Angel memapah Nyonya Besar Kusuma untuk duduk di sofa. Salah satu kelebihan Angel adalah sangat pengertian dan berbakti. Valentino merasa kalau Tuan Besar Wijaya masih hidup, Angel juga pasti akan sangat berbakti pada Tuan Besar Wijaya. Aduh, Angel. Dulu nenek bersikap seperti itu pada kamu dan Valentino. Nenek sudah sangat berterima kasih dia membiarkan nenek tinggal di perumahan di Jing Oriental. Nenek mana berani datang mengganggu kehidupan kalian lagi? Muka Nyonya Besar Kusuma terlihat malu. Kenapa berkata seperti itu, Nek? Kalau terus seperti ini, aku akan marah. Angel berpura-pura marah. Iya. Sekarang ini kamu tidak boleh marah-marah. Nenek tidak akan mengungkit hal itu lagi. Nyonya Besar Kusuma segera berbalik membujuk Angel. Dia takut Angel benar-benar marah. Bagaimanapun juga Angel sedang hamil, jadi harus diperlakukan dengan hati-hati. Nek, yang lalu biarlah berlalu. Sejujurnya, beberapa tindakan nenek waktu itu memang tidak pantas, tapi bukanlah kesalahan besar. Jadi, aku sudah memaafkan nenek, juga sudah lupa akan hal itu. Jangan diungkit lagi. Nada bicara Valentino terdengar serius, juga mengandung kewibawaan yang tidak bisa ditolak. Iya. Tidak usah diungkit lagi. Nyonya Besar Kusuma segera mengangguk. David yang ada di samping merasa sangat terharu. Dulu, Valentino hanyalah seorang matri lokal. Makian seperti sampah, tidak mau kerja, tidak berguna, sudah menjadi makanan sehari-hari Valentino. Sekarang, dia sudah menjadi orang terpandang di keluarga Kusuma, semua orang harus menuruti kata-katanya. Tidak hanya keluarga Kusuma, bahkan di seluruh kota Neo juga tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Valentino yang sekarang ini sudah benar-benar berada di atas langit, membuat orang mau tidak mau harus tunduk.
Cepat bantu sini. Kak Angel, ajarkan aku bagaimana cara membentuk orang. Orang-orangan buatan Kak Angel paling bagus. Teriak Caroline. Yuk, kita bantu. Valentino tertawa, dia hendak melangkah maju. Hak! Angel menepak tangan Valentino, lalu berujar dengan manja. Cuci tangan dulu. Sambil berbicara, dia menggulung lengan baju Valentino dengan penuh perhatian. Hahaha, baiklah. Valentino tertawa, lalu segera pergi untuk cuci tangan. Hampir tidak ada batas di antara semua orang, mereka benar-benar bagaikan satu keluarga. Suara tawa terus terdengar dari balik villa. Begitu bahagia dan penuh kehangatan. Valentino menepiskan semua permasalahan di otaknya. Dia tidak memikirkan permasalahan di kota makmur, juga tidak memikirkan rencana untuk menyerang kota Kamar. Dia hanya menemani Angel dengan tenang sambil menikmati kehangatan hidup yang jarang ini. Jenny tiba-tiba berbisik. Andaikan ada ibu di sini. Begitu kata-kata ini dilontarkan, suara tawa sontak terhenti. Selama beberapa hari ini, Caroline dan Thea juga sudah mendengar cerita mengenai Mary. Namun, mereka hanyalah orang luar, jadi tidak enak untuk berpendapat. Angel juga terdiam, mukanya terlihat kecewa. David langsung menoleh ke arah lain. Valentino meletakkan adonan di tangannya dengan alis berkerut. Waktu itu, Hendrik memberitahu dia kalau Mary bersikeras ingin bertemu dengannya. Entah apa yang ingin dibicarakan Mary. Kemudian, Angel pergi menemui Mary. Hendrik khawatir kalau Mary akan mencelakai Angel. Namun, setelah itu hasil tes air teh keluar, Mary tidak melakukan sesuatu untuk mencelakai Angel. Hanya saja, dia tidak tahu kenapa waktu itu Mary ingin menemuinya. Tadinya, Valentino berencana akan pergi menengok Mary setelah dia mengatur rencana untuk menyerang kota Kamar bersama Chris. Sekarang setelah dipikir-pikir, lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa semua orang pergi menengok Mary. Hal apapun yang bisa membuat Angel senang, Valentino bersedia melakukannya. Kalau begitu, kita pergi saja ke kota Arteria. Valentino mendongak. Hah? Semua orang sontak mendongak sambil menatap Valentino dengan kaget. Terutama keluarga Angel, mereka semua tahu jelas apa yang sudah diperbuat Mary pada Valentino. Di dunia ini, orang yang paling bersalah pada Valentino adalah Mary. Jadi, kalaupun seumur hidup ini Valentino tidak memaafkan Mary, Angel dan keluarganya tidak akan keberatan. Sekarang, Valentino malah berinisiatif untuk mengajak semua orang menengok Mary. Semua orang benar-benar terperanjat. Bab 1397, Mata-mata. Valentino, tidak apa-apa. Kalau aku ingin pergi, aku sudah pergi sendiri. Angel tahu bahwa Valentino melakukan itu demi dirinya, jadi dia buru-buru berkata, Ayo pergi bersama. Valentino bangkit perlahan-lahan dan berkata, Bagaimanapun juga, dia sudah membesarkanmu. Baiklah, ayo. Jenny merasa senang karena Valentino bersikeras untuk pergi, jadi dia buru-buru masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Valentino segera menelepon Hendrik untuk mempersiapkan mobil. Ada 10 mobil yang berbaris menjadi antrean panjang dan sama-sama berangkat ke zona pengembangan kota Arteria. Pada saat ini, di cabang ke-7 pusat kebugaran Mapledon. Chris, Danu, kalian latihan saja dulu. Aku mau keluar sebentar. Mario melirik ponselnya, kemudian meneguk seteguk air dan bermaksud untuk pergi mengganti baju. Berhenti! Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Kamu sedang berpikiran tidak senonoh, ya? Chris mengelus kepalanya yang botak dan memaki Mario. Dia sudah semakin menyukai gaya rambutnya ini. Minggir! Dia bukan orang seperti itu. Kami hanya pergi kencan. Kamu tahu apa itu kencan? Kamu juga tidak akan mengerti meskipun kujelaskan. Dasar jomblo. Mata Mario dipenuhi kehangatan. Sialan! Kamu sedang berada di gym, tapi malah pamer kemesraan. Berhenti! Saat ini,
Kak Valentino sudah pulang. Selanjutnya, dia pasti akan mengirim pasukan ke selatan untuk menyerang kota kamu. Nanti kamu ikut denganku untuk menghubungi pihak segitiga emas. Gila! 10.000 prajurit Maple Rain sudah mengasah kemampuan mereka begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk berperang. Hei, hei! Chris sangat bersemangat. Baginya, berperang membuatnya jauh lebih bersemangat dibandingkan mencari pacar. Tidak bisa, tidak ada hal yang lebih penting darinya. Dia mau makan es krim, aku harus membawanya pergi makan. Mario langsung mengganti bajunya dan berjalan keluar. Chris dan Danu saling memandang untuk beberapa saat sambil mengedipkan mata mereka dengan tak percaya. Mereka merasa semakin kesal setelah memikirkannya. Cuaca sudah begitu dingin, untuk apa makan es krim lagi? Kenapa tidak sekalian membekukan gigi kalian saja sekalian? Teriak Chris dengan marah. Danu hanya menggeleng dan berkata, aku rasa kali ini Mario serius. Chris awalnya ingin membantah. Namun, setelah memikirkan tingkah laku Mario akhir-akhir ini, dia tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk membantah. Dia sudah membawa gadis itu pergi menemui ayahnya, jadi aku rasa dia serius. Chris berkata dengan serius. Tapi sejujurnya, gadis itu memang lumayan baik. Orangnya sangat polos dan pengertian. Benar. Mario juga sudah jatuh ke dalam jurang asmara. Danu mendesah sambil melakukan bench press. Chris merenung untuk beberapa saat dan bergumam. Ya, aku merasa sedikit tidak nyaman. Kita sudah sepakat untuk jomblo bersama sampai tua. Tapi dia malah diam-diam jatuh cinta. Bukankah ini termasuk menipu perasaan orang? Chris mengambil barbel seberat puluhan kilogram dan mulai mengangkatnya. Meskipun dia sudah kehilangan sebuah jari, hal itu sepertinya tidak memengaruhi kekuatannya. Di dalam kamar Mary di zona pengembangan kota Arteria. Hahaha. Huhuhu. Kalian ini, hahaha, huhuhu. Saat ini, di dalam kamar yang biasanya tenang itu sebentar-sebentar terdengar suara tawa dan tangis. Di dalam kamar, Mary dan Angel sedang duduk dan beristirahat. Sementara Valentino dan yang lain semuanya berdiri sambil menatap Mary. Semenjak mereka tiba, Mary sudah tertawa dan menangis selama hampir 5 menit dan masih belum berhenti. Angel dan Jenny beserta David semuanya memandang Mary dengan khawatir. Mereka semua berpikir apakah Mary sudah menjadi gila? Hahaha! Mary tertawa terbahak-bahak lagi. Kemudian suara tawanya tiba-tiba berhenti dan dia kembali normal. Setelah itu, dia menatap semua orang. Pandangan matanya pelan-pelan bergerak dari satu orang ke orang lain yang berada di dalam ruangan itu. Angel sudah gemukan, ya? Sepertinya hidup kamu lumayan baik, jadi ibu bisa tenang. Kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik agar anakmu juga bisa sehat. Baru saja Angel ingin berbicara, Mary langsung melambaikan tangan untuk menghentikannya. Jenny juga sudah gemukan. Apakah kamu mencuri makan makanan bernutrisi kakakmu? Waktu kecil, kamu selalu mencuri makanan kakakmu kalau kamu sudah menghabiskan cemilanmu sendiri. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Jenny sedikit memerah. Akan tetapi, dia lebih merasa bernostalgia. David, kenapa kamu jadi kurusan? Apakah tidak ada orang yang memasak untukmu karena aku tidak di rumah? Mary menatap David. David tertegun sebentar, kemudian menjawab dengan suara kecil. Kamu hampir tidak pernah memasak saat di rumah, Valentino yang selalu melakukannya. Sifat David memang sangat jujur dan belak-belakan. Semua orang pun tidak tahu harus marah atau tertawa setelah mendengar kata-katanya. Mary langsung terdiam sambil memelototi David. David menciutkan lehernya tanpa sadar karena Mary masih kelihatan berwibawa. PVFT! Melihat rupa David itu, Angel dan Jenny pun tidak dapat menahan tawa mereka. Valentino juga tidak tahu harus marah atau tertawa. Lagi pula, mereka sudah hidup bersama selama lebih dari 3 tahun. Meskipun sebagian besar waktu itu tidak menyenangkan, dia sesekali juga masih merasakan kehangatan keluarga.
Namun, ekspresinya sama sekali tidak berubah. "Ibu, aku harap ibu bisa memaafkan semua kesalahanku dulu." Mary menatap ke arah nyonya besar Kusuma. "Valentino sudah berpesan untuk tidak mengungkit masa lalu, jadi kamu tidak perlu mengungkitnya lagi." "Tidak apa-apa." Nyonya besar Kusuma juga sedang duduk di pinggir. Setelah berbicara pada semua orang, Mary malah tidak mengatakan apa-apa pada Valentino. Setelah beberapa saat, Mary baru tiba-tiba berkata, "Kalian keluarlah dulu. Aku ingin berbicara dengan Valentino." Valentino sedikit membungkuk. Dia tahu bahwa Mary sudah akan mengatakan inti permasalahannya. Angel merasa sedikit khawatir karena takut kedua orang itu akan bertengkar lagi. "Tidak apa-apa. Tunggulah aku di luar." Valentino melambaikan tangannya dan menatap Angel dengan yakin. Setelah itu, Angel dan yang lain baru berjalan keluar. Mereka meninggalkan Valentino dengan Mary di dalam kamar. Valentino melangkah maju dan duduk. Kemudian, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Ada apa kamu mencariku sebelumnya?" tanya Valentino langsung pada intinya. Mary malah hanya menggeleng pelan dan menertawakan dirinya sendiri. "Hendrik mengira bahwa aku akan meracuni Angel. Dia mengira bahwa aku akan mencelakai putriku sendiri. Haha! Pada akhirnya, dia malah membawa sampelnya untuk diuji. Coba katakan, apakah ada yang terdeteksi?" Valentino terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak ada yang terdeteksi, dia sama sekali tidak merasa bahwa perbuatan Hendrik itu keterlaluan. Ada beberapa hal yang memang harus diwaspadai. Apalagi Mary memang sudah pernah melakukan hal-hal buruk, jadi Valentino harus waspada. "Apakah kamu tahu? Sejujurnya hari itu, aku hampir meracuni Angel. Aku hampir meracuninya dengan obat yang bisa membuatnya keguguran," kata Mary tiba-tiba setelah menyesap tehnya. "Kamu!" Valentino langsung mengangkat kepalanya dan meremas cangkir teh itu dengan kuat. Matanya terlihat sangat sinis. Dengan mentalnya sekarang, hal-hal biasa tidak akan bisa mengguncangnya. Namun, hal ini langsung membuat hati Valentino bergejolak dan timbul niat membunuh. Jika Mary benar-benar melakukannya, jangankan ibu angkat Angel, Valentino juga akan membunuhnya meskipun dia adalah ibu kandung Angel. Namun, meskipun dia benar-benar membunuhnya, ada beberapa hal yang tetap tidak akan berubah. "Kenapa kamu mau melakukan hal itu?" Valentino menyipitkan matanya dan menatap Mary dengan dingin. "Hei. Mary sama sekali tidak ketakutan dan malah terlihat sedikit gila. Kemudian, dia tersenyum sambil berkata, "Karena aku ingin hidup. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Setidaknya, aku tidak perlu dikurung di sini lagi, kan?" Valentino tersenyum sinis dan berkata, "Apakah kamu merasa kamu bisa tetap hidup setelah melakukan hal itu? Di dunia ini, tidak peduli siapapun yang berani melukai Angel, aku pasti akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. Siapapun itu." Mary pelan-pelan menoleh dan menatap Valentino beberapa saat sebelum berpaling karena tidak dapat menahan tekanan dari sorot mata Valentino. "Apa gunanya kamu berbicara seperti itu? Kamu bahkan tidak tahu ada mata-mata yang berada di sekitarmu. Apakah kamu masih pantas memberitahuku kalau kamu bisa menjamin keselamatan Angel? Kamu mau menjamin dengan apa? Apakah kamu tahu tentang hal ini? Apa kamu tahu siapa mata-matanya?" Mary menatap Valentino dan melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Bab 1398, Niat Membunuh yang Kuat. Valentino membelalakan matanya dan merasa sangat terkejut. Dia terkejut bukan karena ada mata-mata di sekitarnya, tetapi karena Mary mengetahui tentang hal itu. Saat ini, Valentino sendiri yang mengendalikan kota Neo dan mempunyai puluhan ribu bawahan. Dengan ruang lingkup sebesar itu, sulit untuk menjamin tidak ada orang yang mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Jadi, Valentino sama sekali tidak heran jika ada mata-mata di sekitarnya. Namun, kenapa Mary bisa mengetahuinya?
Dia bisa tahu karena dia pasti sudah berhubungan dengan orang-orang itu. Alasan ini yang membuat Valentino terkejut, bahkan merasa ngeri. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga Mary adalah anggota inti. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu angkat Angel. Jadi, Valentino juga tidak akan tenang untuk menyerahkannya pada orang lain. Jika ada mata-mata di antara anggota inti, bagaimana mungkin Valentino tidak terkejut? Valentino mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang berat. Kamu sudah pernah bertemu dengannya? Tentu saja. Mary tersenyum. Valentino menjadi cemas. Hal ini terjadi karena kelalaiannya. Dia bahkan sudah membiarkan mata-mata ini berhubungan langsung dengan Mary. Ini benar-benar adalah kesalahan yang fatal. Kenapa kamu tidak memberitahu Hendrik tentang hal ini? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Aku mana berani? Cibir Mary. Valentino tertegun sejenak dan terdiam. Aku tidak tahu siapa mata-matanya. Bukankah aku cari mati kalau aku sembarangan berbicara? Apa kamu bisa menjamin keselamatanku? Tentu saja bisa. Jadi, aku harus menunggumu kembali dan memberitahumu secara langsung. Mary menjelaskan lagi setelah melihat Valentino tidak berbicara. Valentino masih tetap diam. Tindakan ini memang merupakan satu-satunya cara yang tepat bagi Mary. Sebelum mengetahui siapa mata-matanya, siapapun sangat mungkin adalah mata-mata. Jika Mary bertindak gegabah dan melontarkan hal ini, dia sangat mungkin akan langsung dibunuh. Dalam hati Mary, Valentino adalah satu-satunya orang yang bisa dipercayainya. Meskipun ada perselisihan yang mendalam di antara mereka berdua, pada akhirnya, dia tetap mempercayai Valentino. Katakan padaku, siapa mata-matanya? Apakah dia pernah mencarimu lagi? Tanya Valentino setelah merenung sesaat. Aku tidak mengenalinya. Setelah itu, aku memberitahu Hendrik kalau aku tidak menyukai orang-orang yang menjagaku itu. Jadi, aku menyuruhnya untuk menggantikannya dengan orang-orang yang baru. Semenjak itu, tidak ada orang yang pernah datang lagi. Jelas Mary. Valentino mengangguk. Sepertinya mata-mata itu berada di antara sekelompok orang yang menjaga Mary dulu. Jika ruang lingkupnya dipersempit, orang itu pasti bisa ditemukan dengan cepat. Namun, Valentino merasa bahwa pasti ada lebih dari satu mata-mata. Apa yang dikatakan Mary kepada Valentino hari ini juga merupakan sebuah peringatan. Saat ini, situasinya masih belum optimis. Dia mengira bahwa setelah membereskan masalah dengan keluarga Ardin, dia hanya tinggal menunggu kedatangan prajurit Maple Pavilion untuk menyerang kota Kama. Jadi sebelumnya, dia merasa sangat percaya diri dan bahkan menganggap remeh keluarga Wijaya. Namun, sekarang sepertinya Timothy sudah membuat banyak rencana. Mary tiba-tiba bertanya, "Katakan padaku, di mana Nick sekarang? Apakah dia sudah mati? Apakah mungkin mata-mata itu adalah orangnya?" Valentino mengerutkan alisnya. Awalnya, dia langsung berpikir bahwa itu adalah orang yang diutus Timothy. Dia sama sekali tidak teringat pada Nick. Dia masih belum mati. Ayahnya masih berada di Pulau Wyle, jadi dia masih berguna. Valentino menjawab dengan ringan. Tapi, aku sudah mengurungnya sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Jadi, tidak mungkin mata-mata itu adalah orangnya. Bagaimana kamu tahu mata-mata itu tidak akan mencarinya? Kata-kata Mary menyadarkan Valentino. Valentino menatap Mary dengan terkejut. Dia tidak menyangka pemikiran Mary menjadi begitu teliti. Sepertinya setelah dikurung begitu lama, Mary jadi mempunyai banyak waktu untuk berpikir karena tidak ada yang berbicara dengannya. Nick. Valentino merenung sejenak, lalu menoleh dan bertanya. Apa yang dikatakan mata-mata itu kepadamu? Mary melirik Valentino sekilas, kemudian Mary berkata dengan jujur. Dia menyuruhku untuk meracuni Angel agar dia keguguran. Asalkan aku bisa menyelesaikan tugas ini, dia akan mengutus orang untuk menjemputku. Aku bisa menikmati kehidupan yang enak dengan kedudukan yang tinggi dan tidak harus hidup dalam kegelapan di sini. Setelah mendengar hal itu, Valentino mengamuk. Beraninya mereka berpikiran untuk menyentuh anaknya.
Mereka memang pantas dihukum mati. Valentino menahan amarahnya dan bertanya, "Kenapa kamu tidak melakukannya? Bukannya kamu sudah menyetujuinya? Aku menyetujuinya agar bisa tetap hidup, tapi bagaimana mungkin aku benar-benar melakukannya? Kalau aku melakukannya, aku benar-benar tidak berperi kemanusiaan." Hei. Mary mengejek dirinya sendiri, tapi nada bicaranya malah terdengar tidak peduli. Dia seolah-olah sudah kehilangan semangat hidup. "Timothy, ini pasti ulahnya." Valentino tiba-tiba berdiri dan mendengus. Dia langsung yakin bahwa tebakannya itu benar. Siapa lagi yang bisa menggunakan cara sekejam ini selain Timothy? Timothy pasti ingin Valentino tersiksa dalam penderitaan dan keputusasaan, lalu pelan-pelan mati, kan? Namun, maaf sudah mengecewakanmu. Valentino pada awalnya sudah berniat untuk membunuh Timothy. Akan tetapi, niat itu menjadi semakin besar sekarang. Dulu, dia sudah mencelakai Tuan Besar Wijaya. Kemudian, dia juga ingin membunuh Valentino dan Angel sehingga mereka harus bersembunyi di kota Fero dan menyembunyikan identitas mereka. Sekarang, dia bahkan ingin mencelakai anak Valentino. Dosa-dosanya itu bahkan tidak cukup ditebus meskipun Timothy mati 1000 kali. Tit! Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu langsung mengeluarkan ponsel untuk menelpon Timothy. "Halo?" Terdengar suara malas Timothy. "Persiapkan lehermu dan tunggu aku pergi memenggalnya." Nada Valentino sangat rendah dan mengandung kedinginan yang ekstrem. Mary yang duduk di belakang juga tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Saat ini, seluruh tubuh Valentino memancarkan aura membunuh yang kental. Dia terlihat bagaikan harimau haus darah yang sedang berburu dan membuat orang-orang gemetar ketakutan saat melihatnya. Mary akhirnya mengerti betapa mengerikan Valentino yang sekarang ini. "Tommy, kamu benar-benar menganggap dirimu hebat ya? Bicaralah lagi setelah kamu sampai di kota Kama." Timothy sama sekali tidak terlihat panik dan malah mencibir. Valentino terdiam. Dia sama sekali tidak mengungkit tentang masalah mata-mata agar tidak menarik perhatian musuh. "Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Ingat, saat aku menginjakan kaki ke kediaman keluarga Wijaya lagi, aku akan membunuh kalian semua tanpa menyisakan satu orang pun. Darah segar akan mewarnai area perairan keluarga Wijaya." Valentino menekankan kata-katanya dan berkata dengan suara yang lantang sehingga setiap kata-katanya terdengar kuat dan bergema. Setiap kata yang diucapkannya mengandung ancaman yang sangat kuat, seolah-olah Valentino bisa memenggal kepala Timothy dengan pedang tajam kapan saja. Timothy membelalakan matanya. Meskipun hanya melewati ponsel, dia juga dapat merasakan niat membunuh dan amarah Valentino yang luar biasa kuat. Jadi, dia terkejut dan terdiam. Untuk sesaat, dia hanya bisa berdiri mematung di sana. "Tuh!" Valentino menutup telepon, kemudian melirik Mary sekilas. Mary pun gemetar hebat setelah melihat pandangan mata Valentino. Pandangan itu benar-benar sangat menakutkan. Bab 1399, 50.000. Matanya dipenuhi dengan garis-garis merah, memancarkan aura membunuh yang menakutkan. Mary sama sekali tidak merasa ragu, jika saat ini dia menyinggung Valentino. Dia pasti akan langsung dibunuh oleh Valentino. Fuh! Valentino menghela napas dan menekan amarah dalam hatinya secara perlahan. Kebencian itu dikubur dalam lubuk hatinya, menunggu saatnya untuk meledak. "Terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan menyuruh Chris dan yang lainnya datang untuk memastikan keselamatanmu." Kemudian, Valentino pun berjalan keluar. Mary tiba-tiba berdiri dan memberanikan diri berteriak. "Apakah sampai sekarang kamu masih tidak bersedia memaafkanku?" Valentino menghentikan langkah kakinya dan berdiri di tempat selama beberapa detik, lalu berkata, "Saat Angel menikah masuk ke keluarga Wijaya dengan sah dan namanya masuk ke kartu keluarga Wijaya, aku akan menyuruhmu untuk menyaksikan proses ini secara langsung." Setelah mengatakannya, Valentino tidak berhenti lagi dan segera pergi.
Bagus, bagus sekali. Mary mengepalkan sepasang tangannya dengan suasana hati yang kacau. Angel dan yang lainnya datang berpamitan dengan Mary, lalu pergi bersama Valentino. Setelah menemani Angel sebentar, Valentino memberitahu Angel dia mau pergi menghadiri rapat dengan orang-orang di Maple Rain Real Estate. Angel tentu saja mengerti dan tahu bahwa Valentino masih punya banyak urusan yang belum diselesaikan. Pada malam hari pukul 7 malam, di dalam ruang rapat, di puncak gedung Maple Rain Real Estate, Valentino duduk di kursi pemimpin dan melirik semua orang yang ada di ruangan. Jumlah orang yang mengikuti rapat ini tidak terlalu banyak. Ini adalah permintaan Valentino. Di situasi yang penting seperti ini, ditambah dia tahu ada pengkhianat, Valentino tidak berani lengah. Hendrik tentu saja berada di sisi Valentino, sedangkan Arvin adalah perwakilan asosiasi Valentino Empire. Chris dan Mario adalah perwakilan dari prajurit Maple Pavilion. Masih ada Kasman, William, Danu dan lain-lain. Orang-orang ini adalah petugas inti yang telah mengikuti Valentino di sepanjang jalan. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang telah membangun kekuatan Valentino sampai seperti sekarang ini. Tanpa mereka, juga tidak akan ada Valentino yang sekarang. Oleh karena itu, Valentino sangat percaya pada mereka dan tidak mencurigai mereka. Apakah kalian merasakan keanehan akhir-akhir ini? Valentino berpikir sejenak, lalu menanyakan hal ini. Kota kamu sudah pasti harus diserang. Namun, yang paling utama adalah jika ada pengkhianat di sisinya dan menyerang dia dari belakang, dia mana mungkin bisa menang? Oleh karena itu, dia mau tidak mau harus waspada. Aneh? Tidak ada, Kak Valentino. Bagian mana yang kamu maksud? Chris menggaruk kepala botaknya dengan kebingungan. Yang lain juga melihat Valentino dengan tatapan bingung, tidak tahu kenapa Valentino tiba-tiba bertanya seperti ini. Apakah sekarang kalian tidak merasakan keanehan dengan situasi di kota Neo? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Harus diakui bahwa hatinya telah kacau karena masalah pengkhianat ini. Tidak ada. Kota Neo yang sekarang sudah kita kendalikan sepenuhnya. Kita tahu semua yang terjadi di kota Neo. Tidak ada yang aneh. Ujar Chris sambil melambaikan tangannya. Bahkan Hendrik juga menganggukkan kepala dan merasa tidak ada hal aneh yang terjadi. Melihat semua orang seperti ini, Valentino merasa semakin khawatir. Bahkan Hendrik juga tidak merasakannya. Itu berarti orang-orang ini bersembunyi sangat dalam. Sekarang ada begitu banyak bawahan di asosiasi Valentino Empire, ingin mencari pengkhianat di antara mereka, sama saja seperti mencari jarum di tumbukan jerami. Valentino menjulurkan tangan mengetuk meja dan berpikir sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan masalah ini untuk sementara waktu. Kalau begitu, tidak usah bicarakan hal ini lagi. Tapi sekarang kita sedang di masa yang sangat penting, kalian harus berhati-hati. Jangan terjadi kesalahan di saat-saat seperti ini. Ujar Valentino dengan serius. Tenang saja, Kak Valentino. Kami mengerti. Chris adalah orang pertama yang menganggukkan kepala. Kemudian yang lain juga menganggukkan kepala untuk menyatakan mereka mengerti. Baik, sekarang kita bicarakan situasi saat ini. Valentino menjulurkan tangan menyalakan sebatang rokok dan mencari postur yang nyaman untuk bersandar di sandaran kursi. Chris berpikir sejenak, kemudian berdiri untuk melapor. Tuan Valentino, aku lapor duluan saja. Situasi asosiasi Valentino Empire di semua kota sangat baik. Awalnya, anggota cabang keluarga Wijaya telah menghancurkan sebagian besar usaha kita. Tapi dalam waktu singkat ini, kita sudah berhasil menyerang balik. Setiap departemen terkait di berbagai kota sangat membantu, mereka bahkan lebih berusaha dibandingkan saat membantu keluarga Wijaya dulu. Aku juga melihat kekuasaan cabang keluarga Wijaya semakin berkurang, jadi tidak akan terjadi bentrokan dengan kita lagi. Kalau terjadi bentrokan, mereka akan runtuh dengan satu serangan. Di beberapa tempat, bahkan ada yang sudah berinisiatif untuk mundur. Saat mengatakan ini, Arvin merasa sangat lega. Dalam 1 bulan ini, asosiasi Valentino Empire telah dikalahkan secara terus-menerus. Sekarang, mereka akhirnya ada kesempatan untuk balas dendam,
benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekelompok bocah ini akhirnya panik, kan? Chris juga tersenyum sinis. Hendrik merenung selama 2 detik, lalu berkata, "Aku merasa mereka sengaja mengevakuasi cabang-cabang itu. Selain alasan mereka tahu tidak bisa menang, masih ada satu alasan lagi. Mereka pasti mau fokus pada perang terakhir, jadi masalah ini tampak mudah untuk sementara waktu ini." Mendengar analisis Hendrik, Valentino juga menganggukkan kepalanya. Perang terakhir ini tidak hanya sangat penting bagi Valentino, tetapi juga penting bagi Timothy. Karena perang ini berhubungan dengan hidup dan mati. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk berperang dengan Valentino. Tidak peduli apa pemikiran mereka dan bagaimana rencana mereka melakukannya, pertempuran ini pasti akan terjadi. Berapa banyak tenaga cadangan yang bisa diambil di kota Neo? Bagaimana dengan segitiga emas? Valentino melihat ke semua orang untuk menghitung semua kekuatan sekarang. Kita masih bisa mengambil 2.000 prajurit di kota Neo, tapi orang yang bisa menggunakan senjata api tidak banyak. Lapor Hendrik. Jika dihitung semuanya, hanya kota Neo saja sudah ada 10.000 orang. Namun, ada sebagian orang yang tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perang dengan keluarga Wijaya. Valentino menganggukkan kepala, lalu melihat Chris dan Mario. Prajurit Maple Pavilion di segitiga emas sekarang ada sebanyak 142.000 orang. Kalau menggunakan senjata api yang lengkap, ada sekitar 50.000 orang. Chris juga segera melapor. 50.000 orang ini adalah prajurit elit yang diberi senjata dan dilatih dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang bisa bertempur dan datang kapan saja. Kalau begitu, pindahkan 50.000 orang ini ke sini. Perintah Valentino. 50.000 orang tidak sedikit, tetapi Valentino tidak merasa kebanyakan. Kalau mau menang, harus mengerahkan semua kekuatan. Apalagi saat menghadapi pihak yang berkuasa seperti keluarga Wijaya. Tidak boleh meremehkan mereka sama sekali. Kak Valentino, di perbatasan sana. Chris mengerutkan alisnya. Perbatasan sana tidak ada masalah, aku sudah menginformasikan departemen terkait di sana. Orang di kota makmur tidak akan mengutus orang untuk membantu kita menyerang keluarga Wijaya. Tapi kalau orang kita mau masuk, tidak akan ada masalah. Valentino melambaikan tangan secara asal. Tapi Kak Valentino, aku selalu menyuruh orang untuk memperhatikan situasi di perbatasan. Kali ini, sepertinya tidak bisa seperti sebelumnya, membiarkan sekelompok orang langsung masuk ke kota Kama. Bab 1400, 2 hari. Kota Kama dijaga dengan ketat, aku merasa keluarga Wijaya mungkin sudah memberi perintah. Tanya Mario dengan nada ringan. Saat mendengarnya, Valentino juga tertegun. Seharusnya dengan sikap keluarga Arden sekarang, mereka pasti tidak akan menyusahkan dia. Maka satu-satunya kemungkinan adalah ada orang keluarga Wijaya juga di kota Kama. Jadi, mereka mungkin akan melanggar perintah pemerintah untuk membantu keluarga Wijaya. Tidak masalah, biar aku yang mendiskusikan hal ini dengan orang di kota makmur. Kalau benar-benar tidak bisa, suruh mereka datang ke kota Neo dulu, kemudian kita baru sama-sama ke kota Kama. Hanya lebih boros sedikit waktu saja. Aku sudah menunggu begitu lama, tambah 1-2 hari tidak ada apa-apanya. Valentino menyipitkan matanya. Baik. Chris dan Mario segera mengangguk. Hendrik pun mengingatkan. Harus membawa senjata api kemari. Timothy akhir-akhir ini juga sedang merekrut orang dan menyiapkan banyak senjata api di kota Kama. Pertempuran kali ini pasti akan lebih berbahaya dari yang sebelumnya, kita tidak boleh ceroboh. Chris dan Mario saling bertatapan lalu tersenyum penuh arti, kemudian berkata, Pak Hendrik jangan khawatir, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Pada saat itu, aku pasti akan memberi kalian kejutan. Mendengar ucapan Chris, Valentino juga tidak berpikir panjang. Dia menopang dagunya dengan tangan dan memikirkan masalah lain. Beberapa saat kemudian, Valentino mendungak dan bertanya, apakah masalah ini bisa diselesaikan dalam 2 hari? 2 hari kemudian, kalau Kak Valentino bilang pergi, kita langsung pergi. Chris segera menjawab,
Orang lain juga mengangguk dan menyatakan tidak masalah. 2 hari untuk bersiap-siap, sudah pasti tidak masalah. Hanya saja, perpindahan puluhan ribu orang dari segitiga emas perlu sedikit waktu. Karena jumlahnya terlalu banyak, selain itu, mereka juga membawa banyak senjata api. Jika bukan karena ada jaminan dari keluarga Arden, Valentino dan yang lainnya pasti tidak bisa memasuki negara Nagon. Baik, 2 hari kemudian, kita berangkat ke kota Kama untuk memenggal kepala Timothy. Valentino berdiri secara perlahan. Kali ini, tidak ada orang yang bisa menghalanginya lagi. Oh iya, Tuan Muda Valentino, sebelumnya ada pesan dari kota Vero yang menanyakan kita kapan bertindak. Ujar Hendrik. Begitu mengungkit kota Vero, Valentino teringat dengan Dani dan para ahli bela diri yang kuat. Namun, setelah merenung beberapa detik kemudian, Valentino menggelengkan kepalanya. Pertempuran kali ini harus mengutamakan senjata api. Meskipun kekuatan tempur orang di kota Vero tidak lemah, mereka juga tidak bisa menggunakan tubuh mereka untuk menghadang senjata api. Jadi, mereka tidak usah datang. Ujar Valentino dengan nada ringan. Baik. Hendrik mengangguk. Kemudian, mereka berbincang sejenak. Valentino menyuruh mereka pergi dulu untuk melakukan persiapan sebelum perang. Chris mengelus kepala botaknya, lalu berkata, Kak Valentino, bagaimana kalau nanti kamu minta izin dengan kakak ipar, kita bertiga pergi minum-minum? Tidak, tidak. Valentino langsung menolaknya. Dia sekarang benar-benar takut. Tadi malam, dia sudah melakukan kesalahan. Valentino mana mungkin tidak mengingatnya dalam hati. Meskipun tidak terjadi apa-apa dengan Diana, Valentino benar-benar tidak ingin mengulangi kesalahan seperti itu untuk kedua kalinya. Sekarang kata Bir bagaikan binatang buas yang menakutkan dalam hatinya. Kak Valentino, kamu kenapa? Bukannya kamu sangat kuat minum? Kami dengar kamu adalah dewa minum di bar jazz. Setiap kali ke sana, kami masih bisa mendengar legendamu di sana. Chris tertegun. Mario juga tertawa terkekeh, lalu berkata, Meskipun Kak Valentino sudah tidak berkecimpung di dunia persilatan, di sana masih beredar legenda Kak Valentino. Jangan bicara omong kosong, aku benar-benar tidak bisa minum-minum lagi. Valentino sakit kepala. Dia sekarang ingin mengatur beberapa tugas terakhir untuk Hendrik, lalu segera pulang, mandi dan tidur nyenyak sambil memeluk Angel. Sejak perjamuan di distrik komersial Reverso hingga sekarang, Valentino bahkan belum sempat menggosok gigi. Kak Valentino, kamu harus pergi malam ini. Tidak minum juga harus pergi. Chris mengulurkan tangannya menarik Valentino dan berkata dengan nada yang tegas. Plak! Arvin menepuk tangan Chris dan memarahinya. Tidak sopan. Tidak masalah, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Valentino mengibaskan tangannya. Sudahlah, aku terus terang padamu saja. Kak Valentino, bukannya Mario baru punya pacar, jadi dia ingin kamu lihat orang seperti apa pacarnya itu. Mario sekarang sudah membawa wanita itu menemui Paman Andreas. Setelah masalah kota kamu selesai, mereka akan mengadakan acara pernikahan. Chris melepaskan tangan Valentino dan menjelaskannya dengan terus terang. Saat mendengarnya, Valentino, Hendrik dan yang lainnya tertegun. Kali ini, Mario benar-benar serius. Yang benar? Wanita seperti apa? Mereka baru pacaran berapa lama, sudah membahas masalah pernikahan? Valentino kebingungan. Kak, saat cinta melanda, meskipun dihadang juga tidak bisa. Ujar Mario malu-malu. Jangan-jangan, kalian mau menikah karena hamil? Ejek Valentino. Bukan, kami berdua baru pernah bergandengan tangan, lalu mencium wajah. Mario segera menjelaskan sambil melambaikan tangannya. Melihat ekspresi Mario, dia seperti sedang membicarakan benda pusaka yang harus dilindungi dengan hati-hati. Begini Kak Valentino, orang bilang bahwa iki wanita yang sedang jatuh cinta pasti minus. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa seorang lelaki kalau benar-benar jatuh cinta, ikinya bukan hanya minus saja,
tetapi minus hingga 250. Mario sekarang tidak ada bedanya dengan orang idiot. Chris menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah, pada saat pernikahanmu, aku akan memberikan angpau yang sangat tebal dan mengadakan resepsi pernikahan yang ramai. Terima kasih, Kak Valentino. Mario seperti pemuda yang baru jatuh cinta, dia refleks tersenyum malu. Valentino merasa senang. Sepertinya, Mario benar-benar serius kali ini. Bagi anak keluarga kaya seperti mereka, normal kalau mereka tidak tahu siapa nama wanita yang mereka tiduri semalam. Sedangkan kali ini, Mario sudah pacaran begitu lama, tapi hanya pernah pegangan tangan dan cium pipi, itu berarti Mario tidak main-main. Kak Valentino, kamu pergilah. Ini adalah hal yang sangat penting dalam hidupku. Aku juga sering membicarakan tentang kamu padanya. Dia sangat kagum padamu dan sangat ingin bertemu denganmu. Ujar Mario sambil menggaruk kepalanya. Valentino terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia tidak menolak lagi. Baiklah, kalian tunggu aku di bawah. Aku bicara sebentar dengan Pak Hendrik, lalu kita pergi. Oke. Chris dan Mario segera mengangguk lalu meninggalkan ruang rapat. Yang lainnya juga segera pergi. Di dalam ruang rapat, hanya tersisa Valentino dan Hendrik saja. Hai, memang sudah waktunya mereka menikah. Kalau Danu, Chris, Mario dan Kasman menikah, aku akan memberi mereka masing-masing satu mobil mewah dan villa. Kemudian, angpaunya harus banyak lalu mengadakan acara resepsi yang mewah untuk mereka. Bab 1401, Petunjuk dari Keluarga Yoanda. Mereka telah bekerja keras bersama kita, jadi kita tidak boleh membuat mereka kecewa. Apa yang orang lain miliki, juga harus mereka miliki. Bahkan harus lebih bagus dari orang lain. Kata Valentino dengan emosional. Tuan Muda Valentino, Anda tenang saja. Aku pasti akan membuat mereka puas. Hendrik tentu saja sangat setuju dengan perkataan Valentino. Ya, hal ini harus dilakukan dengan baik. Apa yang manusia inginkan selama hidup, bukankah adalah reputasi dan keuntungan? Perasaan hanyalah sebatas perasaan, kita tetap harus memberikan apa yang harus diberikan. Valentino menjelaskan, kemudian menelpon Stefan. Stefan menjawab telepon dengan sangat cepat, lalu bertanya dengan heran. Halo, Valentino? Tuan Stefan, aku membutuhkan bantuanmu. Valentino terus terang. Silakan katakan. Stefan mengangguk tanpa ragu. Ada sekelompok orang dari pihakku yang akan datang dari luar perbatasan, jadi aku mungkin butuh bantuan Tuan Stefan untuk memberitahu pihak imigrasi. Kata Valentino sambil perlahan berjalan ke tepi jendela Prancis. Tidak masalah, berapa banyak orang? Stefan langsung menyetujuinya. 50.000. Jawab Valentino dengan ringan. Baik, 100 juta, ya. Tidak masalah, aku akan meminta. Setelah mengatakan itu, Stefan tiba-tiba tertegun, kemudian bangkit dari kursi dan bertanya dengan kaget. Apa? Berapa? Sekitar 50.000 orang. Valentino terdiam sejenak, lalu mengulanginya lagi. Stefan terdiam selama belasan detik dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba timbul semacam perasaan di hatinya. Betapa bodohnya Timothy itu, beraninya dia melawan orang kejam seperti Valentino ini. 50.000 orang, 50.000 orang. Bahkan seorang guru pun tidak memiliki murid sebanyak itu. Hal yang terpenting adalah alasan mengapa anggota pasukan itu bisa begitu banyak adalah karena pasukan-pasukan itu didukung oleh seluruh negara Nagun. Namun, ke-50.000 orang ini, semuanya adalah pasukan pribadi Valentino. Kak, kamu... Stefan menelan air liur, lalu bertanya. Berapa banyak orang yang sebenarnya kamu punya? Valentino terdiam, kemudian menjawabnya dengan jujur. Total seluruh anggota di segitiga emas sebanyak ke-148.000. Kamu! Stefan yang baru saja hendak duduk,
bangkit sekali lagi sambil berseru. Apakah kamu ingin menguasai bumi? Valentino tidak bisa berkata-kata dan tetap diam. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bicara kepada mereka, tapi kamu juga tidak boleh terlalu heboh. Bagaimanapun juga, orang asing yang membawa senjata api ke dalam perbatasan harus menanggung tanggung jawab yang sangat besar, jadi kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Stefan terdiam sejenak, kemudian tetap setuju dan tidak lupa untuk berpesan kepada Valentino. Jangan khawatir, aku tahu itu. Valentino mengangguk, kemudian menutup telepon. Sedangkan Stefan, dia harus minum beberapa teguk teh untuk menenangkan suasana hatinya setelah menutup telepon. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Alokasi staf penuh 148.000 orang. Betapa mengerikannya pasukan itu. Mungkin sekarang seluruh segitiga emas sudah dikuasai oleh Valentino. Semakin memikirkan hal itu, Stefan semakin merasa ngeri. Meskipun statusnya tinggi, Stefan juga merasa takut setelah mengetahui bahwa Valentino memiliki pasukan yang sebesar itu. Dulu ketika dia berselisih dengan Valentino, Amelia pernah berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu eksistensi seperti apa Valentino itu. Sekarang, Stefan akhirnya mengetahuinya. Jika dulu dia benar-benar melukai Valentino, mungkin orang-orang itu akan menyerang keluarga Arden habis-habisan untuk membalaskan dendam Valentino. Ketika membayangkan adegan tentang puluhan ribu orang menyeberang kemari untuk mengepung keluarga Arden, Stefan mau tidak mau langsung berkeringat dingin dan merasa ketakutan. Tuan Besar, aku akhirnya mengerti maksud dari ucapanmu. Keluarga Yoanda benar-benar adalah penyelamat hidup keluarga Arden. Stefan menyeruput teh lagi dan bergumam. Kalau bukan karena campur tangan keluarga Yoanda, dia pasti akan berselisih dengan Valentino sampai mati. Pada saat itu nanti, jika nasib Valentino buruk, maka nasib keluarga Arden juga tidak akan baik. Jadi, kali ini keluarga Yoanda benar-benar telah menyelamatkan keluarga Arden. Setelah meminum secangkir teh hingga habis, Stefan tidak langsung menelpon ke pihak imigrasi. Meskipun dia memiliki kekuasaan, dia juga tidak boleh bertindak seenaknya. Betapa besar risiko dan tanggung jawab yang harus dia tanggung jika 50.000 prajurit bersenjata lengkap itu masuk ke perbatasan? Akan sebesar apa pengaruh yang terjadi jika mereka seenaknya melakukan sebuah gerakan yang mengerikan di negara Nagon? Meskipun Stefan percaya bahwa dengan karakter Valentino, dia pasti tidak akan gegabah, Stefan juga tidak berani menanggung risiko itu. Jadi, Stefan langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi keluarga Yoanda. Halo. Terdengar suara yang sangat berat di ujung telepon. Meskipun status Stefan tinggi, dia juga akan tertegun saat mendengar suara itu. Kemudian, dia bangkit dari kursi dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Walaupun lawan bicaranya tidak ada di hadapannya sekarang, Stefan juga tetap harus bersikap hormat. Pak Hanaga, saya Stefan. Ada suatu hal yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Stefan memberanikan dirinya untuk membuka mulut. Awalnya Stefan mengira yang mengangkat telepon adalah Lamerto, tapi tak disangka orang yang menjawabnya adalah Hanaga. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Apa itu? Tanya Hanaga dengan suara berat. Valentino ingin membiarkan 50.000 prajurit bersenjata api masuk ke dalam perbatasan. Kata Stefan dengan singkat seperti anak buah yang melapor ke atasan. Hanaga merenung selama 2 detik, lalu menjawab dengan pelan. Kamu berhak memutuskan masalah ini. Tapi... Stefan tidak melanjutkan kata-katanya. Hal ini benar-benar sangat penting, bahkan dia pun tidak berani sembarang mengambil keputusan. Sejak zaman kuno sampai sekarang, ada 3 pemerintahan yang bertarung. Pada akhir pemerintahan dinasti Lusan, ada penyatuan kaisar pertama. Tak bisa dipungkiri, dunia yang kacau akan menghasilkan pahlawan yang hebat, tapi dunia akan lebih mudah dikontrol jika ia disatukan. Perkataan Hanaga mengandung makna yang dalam. Setelah mengatakan itu, Hanaga pun menutup telepon. Stefan bingung dan terdiam selama hampir setengah menit untuk berusaha memahami ucapan Hanaga. Dunia yang kacau akan menghasilkan pahlawan yang hebat.
tapi dunia akan lebih mudah dikontrol jika ia disatukan. Stefan tiba-tiba mengerti maksud Hanaga. Bagi mereka, keluarga Wijaya dan Valentino adalah dua kekuasaan yang sangat berbeda sekarang. Satu dunia tidak bisa menoleransi adanya dua kekuasaan karena pasti akan terjadi perselisihan antara kedua pihak dan dunia akan sulit untuk dikontrol. Namun, jika kedua pihak itu bertarung dan hanya tersisa satu kekuasaan, pada saat itu, barulah dunia akan benar-benar tenang. Dalam proses pertarungan ini, pasti akan ada yang terbunuh, tapi hasil akhirnya adalah hal yang diinginkan oleh mereka. Sama halnya dengan berperang. Orang yang paling sengsara sebenarnya adalah rakyat. Hanya dengan menyatu, barulah dunia bisa damai dan manusia hidup dengan tentram. Aku mengerti. Setelah berpikir begitu, Stefan segera menghubungi pihak imigrasi dan memberikan perintah. Perintah untuk memberikan lampu hijau kepada 50.000 prajurit pimpinan Valentino. Stefan tahu bahwa orang yang berkedudukan tinggi seperti Hanaga tidak akan mengatakan semuanya dengan terang-terangan. Makna dari itu semua harus dipahami oleh dirinya sendiri. Di gedung perusahaan Maple Rain Real Estate di Kota Neo. Sejak menutup telepon, Valentino terus menunggu diam di depan jendela. Hingga setelah Stefan mengirim pesan kepadanya, barulah dia menghela napas panjang dan lega. Masalah terselesaikan. Dua kata singkat itu berarti Stefan telah menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bab 1402, memantau. Bagus! Bagus! Valentino merasa sangat senang. Dia segera berbalik dan memberitahukan hal ini kepada Hendrik. Tuan Muda Valentino, apa yang sebenarnya telah Tuan lakukan di Kota Makmur? 50.000 prajurit bersenjata adalah pasukan yang sangat mengerikan. Siapa yang akan membantumu menjamin hal ini? Setelah mendengar itu, Hendrik menelan air liur, lalu berseru. Dan siapa juga yang berani menjamin hal ini untukmu? Valentino mengelus ujung hidungnya, kemudian berkata, mungkin itu karena aku terlalu tampan. Satu kalimatnya langsung memecahkan suasana di dalam ruangan yang semulanya sangat serius. Ini benar, Pak Hendrik. Aku tidak bercanda, aku merasa aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Tapi keluarga Limindo, Duni dan Arine tiba-tiba menyerah padaku. Sedangkan keluarga Ardin, itu karena nona muda mereka. Valentino merasa sedikit tak berdaya. Kalau begitu aku mengerti. Hendrik mengangguk, lalu berkata, itu pasti karena nona dari keluarga Arden tertarik padamu, kemudian dia membantumu menjalin hubungan dengan keluarga Arden, ya kan? Bisa dikatakan begitu, dia memang telah banyak membantuku. Valentino mengangguk. Hendrik terdiam, lalu bertanya pelan. Tuan Muda Valentino, bagaimana pendapatmu? Dengan identitasmu yang seperti ini, itu normal kalau kamu menikahi beberapa istri. Tuan jangan buru-buru membantahku dulu, dengarkan penjelasanku. Tidak peduli bagaimana sifat Nona Angel, tapi sekarang, dia memang tidak bisa membantumu sama sekali. Dia pasti juga merasakan hal ini sendiri. Sedangkan Nona dari keluarga Arden, dia pasti bisa banyak membantumu di masa depan. Jadi, aku tahu hubunganmu dengan Nona Angel sangat dalam, jadi maksudku. Sebelum Hendrik selesai bicara, Valentino langsung melambaikan tangannya dan berkata, Pak Hendrik, hal ini tidak perlu dibahas lagi. Tidak peduli apakah Angel bisa membantuku atau tidak, aku tidak boleh melupakan jasanya di masa lalu. Tanpa kejadian di kota Vero, aku mungkin masih tidak mengerti perasaannya. Tapi setelah kami berdua berjuang bersama-sama melewati bahaya, aku sudah mengerti seperti apa perasaannya. Jadi, aku tidak boleh melupakan jasa besar ini. Hendrik tidak bicara. Dari segi perasaan, tindakan Valentino itu tidak salah. Namun menurut Hendrik, jika dipikirkan dengan rasional, Valentino pasti lebih cocok bersama Nona dari keluarga Arden. Tuan Muda Valentino, aku bukan memintamu untuk meninggalkan Nona Angel. Dia telah berkorban banyak untuk Tuan. Kalau Tuan benar-benar meninggalkannya, aku pasti adalah orang pertama yang tidak setuju. Aku hanya merasa... Hendrik masih ingin mengatakan sesuatu. Pak Hendrik,
Kau tegur Valentino sambil mengerutkan alis dan menghentikan ucapan Hendrik. Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Aku punya penilaian sendiri, kata Valentino sambil mengerutkan alis. Baik, Tuan Muda Valentino. Hendrik membungkukkan tubuhnya, kemudian tidak berani berbicara lagi. Ketika Valentino hendak mengatakan sesuatu, Hendrik tiba-tiba batuk kuat. Hendrik buru-buru mengambil sapu tangan dari saku untuk menutupi mulutnya sambil batuk, kemudian menyimpan sapu tangan itu ke dalam saku lagi. Pak Hendrik, apakah kamu sakit? Aku sudah mendengarmu batuk sejak ditelepon kemarin, apakah kamu masih belum sembuh? Valentino buru-buru melangkah maju dan membantu Hendrik untuk menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit flu. Hendrik melambaikan tangannya, kemudian berdeham dan duduk. Valentino menghela napas, kemudian berkata dengan nada pelan. Pak Hendrik, kamu tidak punya anak selama ini dan juga tidak punya keturunan. Aku adalah keturunanmu. Kalau sesuatu terjadi padamu atau kamu sakit, kamu harus memberitahuku, ya? Hendrik sangat terharu, dia mengangguk dan mengingatnya dalam hati. Setelah itu, Valentino menanyakan masalah Mary lagi. Selama masalah pengkhianat tidak terselesaikan, Valentino tidak akan bisa tenang. Alasan Valentino tidak memberitahu hal ini kepada Chris adalah karena khawatir mereka akan menunjukkan sikapnya dan mengejutkan musuh. Begitu si pengkhianat itu tahu bahwa Valentino sedang menyelidiki hal ini, mereka pasti akan menyusup dan masalah akan menjadi semakin sulit untuk diselidiki. Setelah minuman pada saat itu terbukti tidak bermasalah, aku menemui Mary. Dia bilang dia tidak menyukai pengawal yang mengawasinya, jadi aku mengganti pengawal baru untuknya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, kata Hendrik sambil mengingat kejadian itu. Untung saja kamu mengganti pengawal baru untuknya. Valentino menghela napas. Kenapa, Tuan Muda Valentino? Apakah pengawal itu bermasalah? Ekspresi Hendrik berubah serius, dia langsung mengerti maksud dari ucapan Valentino. Mengingat bahwa Valentino pernah bertanya apakah ada yang aneh pada Cotaneo sebelum rapat dimulai, hal ini semakin membuat Hendrik menebak-nebak. Kita seharusnya memiliki daftar nama pengawal-pengawal itu, kan? Tanya Valentino. Tidak, tapi itu mudah untuk didata. Total seluruh pengawal kurang dari 30 orang. Hendrik buru-buru melapor, dia tahu bahwa hal ini tidak remeh. Baik. Perintahkan orang-orang yang paling kamu percaya untuk memantau para pengawal itu. Catat dan rekam kegiatan sehari-hari mereka, kemana mereka pergi dan siapa yang mereka temui. Ingat, jangan sampai ketahuan. Kali ini, aku ingin membasmi mereka semua. Kata Valentino dengan tatapan dingin. Selama ada satu pengkhianat di sana, dia pasti akan menghubungi pengkhianat lainnya. Valentino ingin diam-diam memantau mereka, kemudian menemukan mereka. Pada saat itu nanti, bahkan jika dia tidak bisa menangkap mereka semua, dia juga dapat meninggalkan trauma besar kepada mereka. Bahkan jika benar-benar ada yang terlepas dari penangkapannya, kemampuannya juga tidak akan cukup untuk menimbulkan masalah apapun. Tuan Muda Valentino, sebagian besar dari mereka adalah prajurit yang kabur dari keluarga Wijaya bersama Kasman dan yang lainnya. Mereka... Hendrik merasa sangat sedih. Dulu mereka adalah pengkhianat di mata keluarga Wijaya, tapi mereka adalah pria sejati di mata Valentino. Meskipun harus menanggung reputasi buruk dan diburu sepanjang jalan, mereka juga tidak lupa untuk mencari keberadaan Valentino, hanya demi memberikan sedikit dukungan kepada Valentino. Jika ada pengkhianat di antara mereka, akan betapa menyayat hati hal itu. Valentino juga terdiam. Kemungkinan adanya pengkhianat di antara para prajurit yang kabur bersama Kasman tidaklah besar. Jika mereka ingin menyerang Valentino, mereka sudah bisa melapor kepada Timothy ketika mereka berada di kota Vero. Namun, ada banyak hal yang tak terduga di dunia ini. Isi hati manusia sulit untuk ditebak. Sekarang Valentino telah berdiri di posisi ini dan ini juga masa terpenting selama pertarungannya dengan keluarga Wijaya. Jadi dia harus berusaha untuk melakukan segala hal dengan sempurna.
Tetap lakukan pemantauan terhadap semua orang. Manusia itu bisa berubah. Valentino menghela napas pelan. Baik, aku mengerti. Hendrik segera mengangguk. Atur strategi dengan tertib, lakukan segalanya satu persatu. Oleh karena itu, meskipun Valentino tidak ingin menunda banyak waktu, dia juga tidak akan terlalu terburu-buru. Pak Hendrik, kenapa kamu begitu baik kepadaku? Sebelum Hendrik pergi, Valentino tiba-tiba bertanya tanpa alasan. Semua itu karena Hendrik benar-benar terlalu perhatian kepada Valentino. Jauh melebihi perasaan seorang pelayan kepada majikannya. Namun, Hendrik selalu berkorban tanpa pamrih, bukan untuk reputasi maupun keuntungan. Bab 1403, kamu harus memanggilku kakak ipar. Seolah-olah Hendrik menganggap Valentino sebagai anaknya sendiri. Tuan muda Valentino, ini adalah kedua kalinya Anda menanyakan hal ini. Hendrik menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Aku tahu, tapi pada saat itu kamu bilang kalau aku akan mengerti suatu hari nanti. Sekarang sudah saatnya, bukan? Tanya Valentino dengan tidak sabar. Belum saatnya. Seolah-olah ada banyak kenangan yang muncul di mata Hendrik, dia menjawab sambil menggelengkan kepala. Aku perintahkan kamu untuk mengatakannya. Valentino berpura-pura tegas. Tuan muda Valentino, aku terpaksa harus melanggar perintah ini. Hendrik membungkukkan badannya. Kamu ini! Ketegasan di wajah Valentino menghilang dalam sekejap, kemudian dia pun menggeleng tanpa daya. Selama ini aku merasa bahwa kamu sedang menjalankan sebuah rencana besar. Sekarang situasinya sudah sangat jelas, tapi aku masih tidak mengerti. Kalau kakekku masih hidup, aku bahkan mungkin akan mengira bahwa rencana ini dilakukan oleh kalian berdua. Valentino menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Chris dan Mario masih menunggunya di bawah, jadi Valentino harus menghargai mereka. Ketika menuruni tangga, Valentino mengirim pesan kepada Angel untuk mengatakan bahwa dia akan pergi keluar dan minum bersama Mario dan yang lainnya. Angel sangat pengertian. Dia berkata bahwa dia mengerti dan hanya meminta Valentino untuk pulang lebih awal. Kalau kamu tidak pulang, aku tidak akan tidur. Aku ingin kamu menidurkanku dan bayi malam ini. Angel mengirim kalimat itu dan menambahkan sebuah emoji malu di belakangnya. Valentino merasakan kehangatan di hatinya, kemudian menyimpan ponsel dan buru-buru menuruni tangga. Sementara itu, di lantai bawah, Chris dan Mario sedang menghadapi masalah terbesar. Seorang wanita yang mengenakan setelan kulit hitam dan terlihat angkuh sedang menunggu di depan perusahaan sambil menyelangkan kedua tangan di depan dada. Wajah cantik dan dingin itu membuat orang merasa sulit untuk didekati, banyak karyawan perusahaan yang menghindarinya. Awalnya Chris langsung tertarik ketika melihatnya. Mario, kamu sudah punya pacar sekarang? Mungkin ini adalah berkah dari nasibku karena melihat aku terlalu kesepian. Lihatlah, dia adalah tipeku. Chris mengelus kepala botaknya, kemudian langsung menghampiri wanita itu tanpa banyak bicara. Halo, Nona cantik, apakah kamu ingin melamar pekerjaan atau mencari orang? Aku kenal tempat ini. Sapa Chris. Minggir sana! Kau tegur wanita berpakaian kulit itu tanpa melirik Chris sama sekali. Chris langsung terkejut. Di seluruh kota Neo, siapa yang berani berbicara seperti itu padanya, kecuali Valentino? Namanya telah terkenal di seluruh kota Neo sejak 5 tahun yang lalu, apalagi sekarang dia menguasai 100.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion di tangannya, statusnya bahkan lebih mulia dari sebelumnya. Apakah kamu cari mati? Ekspresi Chris langsung berubah dingin. Hak! Dengan suara nyaring, Chris langsung ditampar sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Chris tertegun, begitu juga dengan Mario dan seluruh karyawan Maple Rain Real Estate. Habislah! Tuan muda Chris ditampar. Wanita itu pasti akan mati dengan tragis. Apakah gadis itu gila? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa berbuat seenaknya hanya karena dia cantik?
Habislah dia pasti akan mati. Sesuai dengan dugaan semua orang, Chris langsung emosi dan hendak mengulurkan tangannya untuk menarik gadis itu. Ketika Chris hampir menyentuh gadis itu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kalau kamu adalah bawahan Valentino, sebaiknya kamu jangan menyentuh aku." Gerakan Chris mendadak berhenti, dia langsung meletakkan tangannya yang melayang tinggi itu ke atas kepala untuk menggaruk kepalanya. "Kenapa?" tanya Chris sambil berpikir keras. "Karena kamu harus memanggilku kakak ipar," cibir gadis itu. Chris tertegun selama 3 detik, kemudian segera berbalik pergi. "Kenapa?" Mario bertanya dengan bingung, bisa-bisanya Chris tidak membalas tamparan itu. "Ayo kita segera pergi. Dia adalah penagih utang cinta Kak Valentino, gadis ini bukan gadis sembarangan." Chris buru-buru menarik Mario ke dalam. "Hei, kalian berdua!" Valentino kebetulan baru saja tiba. Sebelum selesai mengatakannya, dia langsung melihat sosok di luar itu. Matanya berkedip 2 kali, kemudian dia segera berbalik dan hendak pergi. "Berhenti! Valentino!" Namun, mata wanita itu sangat tajam. Dia langsung menemukan Valentino dan segera mengejarnya. "Kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini." Chris dan Mario berdiri di samping dalam diam. Kepala Valentino berdengung keras. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Amelia akan mengejarnya sampai ke kota Neo. Apakah Amelia sengaja mencari masalah? "Valentino, kenapa kamu bersembunyi dariku? Apakah kamu tahu kalau aku sudah mencarimu untuk waktu yang lama?" Amelia menarik lengan Valentino sambil bertanya dengan nada kesal. Setelah melihat ekspresi Valentino, Mario berkata, "Sia-sia saja kamu ditampar. Kenapa kamu datang ke sini?" Valentino benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Siapa suruh kamu pergi begitu saja dan tidak menjawab panggilan telepon dariku? Mungkinkah aku tidak datang ke sini? Aku datang berlibur ke kota Neo, tapi aku tidak mengenal siapapun di sini. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku kenal. Mungkinkah aku tidak datang untuk menemuimu?" Amelia berkacak pinggang sambil bertanya dengan ekspresi marah. "Kalau begitu, besok aku akan mendaftarkan grup wisata untukmu. Kamu bisa berlibur bersama mereka. Aku sangat sibuk, aku masih ada urusan lain." Valentino menepuk dahinya, lalu berkata dengan pelan, "Tidak, aku mau ikut denganmu. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi." Amelia sangat gigih dan tidak mau melepaskan tangan Valentino. Banyak karyawan di sekitar mulai berdiskusi dengan suara pelan. Semua orang tahu bahwa Valentino sudah menikah dan dia sangat mencintai Angel. Tidak ada satupun orang di kota Neo yang tidak tahu hal ini. Jadi, saat ini mereka semua berpikir bahwa Amelia adalah wanita penggoda. "Sungguh tidak malu, beraninya menjadi wanita penggoda di hubungan Pak Valentino. Kalian lihat Pak Valentino. Dia bahkan tidak ingin menghiraukannya, tapi wanita itu masih tidak tahu diri. Beraninya merusak keluarga orang lain, sungguh tidak bermoral." Karyawan Maple Rain Real Estate semuanya berdiskusi dengan suara rendah. Bagaimanapun juga, di pikiran mereka tidak ada konsep anggota keluarga besar boleh menikahi lebih dari 1 istri. Meskipun suara mereka sangat kecil, sebagian dari diskusi mereka kedengaran oleh Amelia. Amelia langsung menjadi muram, kemudian menjadi marah dengan wajah memerah. Melihat Amelia seperti itu, Valentino awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap tidak berkata apa-apa. Ada baiknya Valentino membiarkan Amelia mendengar sedikit omongan seperti itu. Mungkin dengan begitu, Amelia akan mundur. Namun, ekspresi Amelia hanya muram selama 2 detik, kemudian tiba-tiba berubah lagi. "Amelia, kalau kamu sudah membuat keputusan ini, jangan pedulikan penilaian orang lain lagi. Kalau kamu hidup untuk dinilai oleh orang lain, bahkan kamu mati kelelahan sekalipun, kamu juga tetap akan gagal, karena kamu tidak akan bisa memuaskan semua orang." Amelia menyemangati dirinya di dalam hati, kemudian menatap Valentino dengan gigih lagi.
Valentino bertatapan dengan Amelia seperti itu selama 2 detik. Dia melihat ada kegigihan dan keteguhan yang tidak mudah runtuh di mata Amelia. Bahkan, dia juga melihat bayangannya saat dia menghadapi suatu hal. Valentino tahu bahwa tatapan itu berarti dia tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Bab 1404, Mengawasi. Dulu Valentino juga selalu menggunakan tatapan itu kepada orang lain. Dia tidak menyangka bahwa Amelia akan menatapnya seperti itu sekarang. Valentino menghela napas pelan di dalam hati, kemudian bertanya, "Katakanlah apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dan apa maumu?" Amelia menatap Valentino dalam-dalam, kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Ayahku bilang aku harus mengawasi seluruh prosesmu saat menyerang kota Kama. Dia bilang dia hanya akan membantumu dalam hal ini. Kalau kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk melakukan hal lain, maka dia akan berhenti membantumu. Jadi, sekarang aku adalah pengawasmu." Amelia berkata dengan penuh percaya diri dan tegas. Valentino tertegun, begitupun dengan Chris dan Mario yang ada di depan sana. Kenapa didengar dari ucapan gadis itu, sepertinya identitasnya tidak sederhana? Gumam Chris. Apakah Valentino menyerang kota Kama karena mendapat bantuan dari ayah wanita itu? Kalau kamu tidak percaya, aku akan pergi sekarang juga dan memberitahu ayahku kalau kamu sudah melanggar aturan. Aku bisa memaksa ayahku untuk berdamai denganmu menggunakan nyawaku, dan aku juga bisa memaksa ayahku untuk berhenti membantumu menggunakan nyawaku. Melihat bahwa Valentino tidak mudah dibujuk dengan halus, Amelia pun menggunakan cara yang lebih kasar. Nada bicaranya sangat tegas. "Kamu sedang mengancamku?" tanya Valentino sambil mengerutkan alis. Seumur hidupnya, dia paling benci diancam. Sekarang Amelia telah melewati batasnya. Amelia terkejut melihat ekspresi Valentino seperti itu, kemudian dia menggigit bibirnya dan tidak bicara lagi. Valentino melirik Amelia, kemudian berbalik dan berjalan keluar. Chris dan Mario tentu saja segera mengikuti Valentino. Amelia ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk juga mengikutinya. "Halo, Tuan Stefan, apa maksud putrimu?" Valentino menelepon Stefan lagi. Begini, karena hal ini cukup besar dan atasan juga khawatir akan terjadi kekacauan. Jadi, pengawasan itu diperlukan, tapi target pengawasan bukan kamu. Kali ini, kita hanya berbicara tentang masalah ini, bukan tentang siapapun. Valentino, kamu harus mengerti, aku melakukan semua ini karena orang itu adalah kamu. Kalau digantikan dengan orang lain, aku tidak akan menjamin hal ini. Jangankan 50.000 prajurit bersenjata, bahkan 1 peluru pun, aku tidak berani menjamin untuknya. Apakah kamu mengerti? Stefan berdeham, lalu berkata dengan logis. "Maksud Tuan Stefan adalah?" tanya Valentino sambil mengerutkan alis. "Amelia akan kembali setelah masalah di kota kamu selesai." Stefan berkata dengan pelan. "Aku harap kamu bisa membantuku menjaganya dengan baik. Aku mohon." Valentino menggertakkan giginya. Stefan pasti sengaja melakukan ini, kan? "Tuan Stefan, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dipaksakan." Valentino mengingatkan Stefan secara halus. "Kalian selesaikan saja urusan kalian sendiri. Aku akan memberimu dukungan yang terbesar. Kamu lakukan saja apa yang kamu mau." Stefan tertawa pelan, kemudian menutup telepon. Valentino menatap ponselnya dan semakin bingung. Orang tua gadis lain semuanya khawatir putri yang mereka rawat selama 20 tahun akan jatuh ke tangan pria yang buruk. Namun, ada apa dengan Stefan ini? Kenapa dia memaksakan Valentino untuk bersama putrinya? Saat ini, Chris berjalan kemari dan bertanya, "Kak Valentino, siapa gadis itu?" "Amelia, putri dari keluarga Arden," jawab Valentino sambil menyimpan ponsel ke dalam saku. "Gila!" Chris dan Mario tertegun dan sama-sama berseru kaget. Putri dari keluarga Arden Kota Makmur, dia benar-benar adalah seorang putri kerajaan.
Chris akhirnya menerima kekalahannya. Tamparan tadi benar-benar sia-sia dia terima. Valentino terdiam selama 2 detik, kemudian mengaitkan jarinya ke arah Amelia. Amelia buru-buru berlari kecil ke sebelah Valentino dengan ekspresi penuh harap. Penampilannya itu membuat Chris dan Mario tidak tahan untuk berdecak. Bahkan putri dari keluarga Arden pun begitu patuh pada Valentino. Seperti inilah kehidupan Jaya yang sebenarnya, kan? Aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal untukmu, terserah kamu mau di hotel atau Maple Rain Real Estate. Ayahmu bilang dia akan mengutus orang untuk menjemputmu pulang setelah masalah di kota kamu terselesaikan. Kata Valentino dengan pelan. Amelia terdiam sejenak, lalu berkata, Aku mau tinggal di tempat yang kamu. Ikuti perintahku, tinggal di hotel saja, apa kamu mengerti? Valentino tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia segera menyela dengan melambaikan tangannya. Baiklah. Amelia terpaksa harus setuju. Mario melirik ponselnya, lalu berkata, Ayo kita segera pergi, pacarku sudah mendesak. Valentino mengangguk dan segera hendak menaiki mobil. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku juga mau ikut. Amelia menahan pintu mobil dengan tangannya, lalu berkata sambil menatap Valentino. Matanya yang besar dan jernih itu mendongak untuk menatap Valentino dengan sedikit keteguhan di dalamnya. Kalau kamu biarkan aku pergi, aku akan pulang ke hotel untuk tidur dengan patuh dan tidak akan mengganggumu. Amelia mengatakan persyaratannya. Masuklah, masuklah. Kata Valentino sambil melambaikan tangan. Lagi pula, mereka hanya pergi untuk makan malam, tidak ada apa-apa. Chris segera menaiki mobil untuk menyetir dan Mario juga menyetir sebuah Jeep Wrangler di belakang. Kak Valentino, kalian pergi dulu dengan Chris. Aku jemput pacarku dulu dan akan segera tiba. Mario mengangkat sebuah panggilan telepon di belakang, kemudian menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak kepada mereka. Chris menekan klakson 2 kali untuk menandakan bahwa dia sudah mendengarnya, kemudian dia pun menginjak pedal gas dan melaju pergi. Di restoran Bambu Resort Kota Neo. Tempat ini relatif sepi, ada makanan, minuman, teh, bahkan kopi. Pada dasarnya, ia bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar orang. Tentu saja, anak muda yang menyukai diskotik dan bar pasti tidak akan menyukai tempat ini. Keseluruhan pencahayaan di restoran ini sedikit redup, bergantung pada dinding hijau yang ditanami bambu asli dan dihiasi dengan lampu di atasnya. Tempat ini jauh dari kesibukan duniawi, jadi begitu tamu masuk, mereka tanpa sadar akan merasa tenang. Baru berapa lama kita tidak bertemu, kenapa selera kalian tiba-tiba berubah? Setelah memasuki ruangan, Valentino menatap Chris dengan terkejut. Dalam ingatannya, Chris dan Mario seharusnya adalah pelanggan diskotik dan bar. Pacar Mario lebih menyukai tempat seperti ini, jadi Mario pun mengikuti seleranya. Chris melambaikan tangannya dengan tak berdaya. Dia tidak pernah menyukai tempat seperti ini. Valentino melepaskan jasnya. Ketika dia hendak menggantungnya ke atas gantungan, Amelia langsung menghampirinya dan mengambilnya, kemudian membantunya untuk menggantungkan jas itu ke atas gantungan. Kak Valentino, kamu hebat sekali. Chris diam-diam mengacungkan jempolnya kepada Valentino. Valentino tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia melipat lengan pakaiannya dan mulai memesan makanan bersama Chris. Ketika mereka baru saja selesai memesan makanan, Mario membuka pintu dan berjalan masuk. Ayo sini, aku perkenalkan kepada kalian, ini pacarku, Michelle Miano. Mario tampak sangat senang, dia berkata sambil tertawa kepada semua orang dan menggandeng seorang gadis. Valentino dan yang lainnya pun berdiri dan melihat ke arah pintu. Michelle ini sama seperti namanya, kelihatan sangat pendiam dan beraura elegan. Dia tidak tinggi, tapi terlihat pendiam dan mungil, tampak seperti seekor burung kecil yang membutuhkan perlindungan. Bibirnya merah, giginya putih, kulitnya juga putih dan memancarkan sedikit rona merah yang sehat.
Michelle memang terlihat sangat serasi dengan Mario saat berdiri berdampingan dengannya.